Dalam lelahmu, kamu selalu berusaha menjadi rumah orang lain, padahal atap rumahmu sendiri sudah bolong, bocor, dan bahkan nyaris mau roboh. Di relung kesendirianmu, sering kamu memaklumkan pada dirimu sendiri, "Wahai diri, maaf karena sudah memendam lelah sebanyak ini." Ketika kamu merasa sendirian dan semua orang menjauhimu, tanamkanlah pada hatimu bahwa Allah memang sengaja menjauhkanmu dari mereka agar kamu semakin mendekat padanya. Jika kamu ikhlas pada sesuatu yang mengecewakan hatimu, maka percayalah, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan kekecewaanmu itu dengan sesuatu yang di luar perkiraanmu, yaitu berupa keberkahan hidup yang menenteramkan batinmu. Ketika Allah rindu padamu, maka Allah akan mengirimu kado spesial yang diantar langsung oleh pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kado spesial untukmu itu berbentuk ujian. Coba renungi dirimu yang demikian pintar menyimpan kesusahan hatimu, sehingga orang-orang menyangkamu selalu gembira, padahal tangismu sering meluluh lantakkan langit di keheningan malam. Ya Allah, sekuat inikah hatiku sehingga Engkau memilihku untuk menjalani semua takdirmu ini. Jika ada seseorang yang menceritakan kisah hidupnya padamu, lalu dia menghela napas berat dengan mata mulai berkaca-kaca, percayalah, sesungguhnya itu sakitnya luar biasa. Jika kamu tidak sanggup mengobati lelah hatinya, setidaknya guncangkan langit dengan doamu, mohon agar diberinya hati yang tegar. Ketahuilah, ibadah paling mulia dari seorang hamba adalah ketika kamu mampu membahagiakan orang yang sedang terluka dan hancur hatinya. Teruslah berusaha baik, berpikir baik, berbicara yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik, sehingga kamu dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang akan mengantarkanmu pada keridhaan Dia yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua di kesementaraan hidup di dunia ini hingga berbahagia selama-lamanya di dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.
Banyak orang begitu berhati-hati ketika memasukkan makanan ke dalam mulutnya, tapi mereka tidak berhati-hati ketika mengeluarkan ucapan dari mulutnya, sehingga seringnya banyak melukai hati. Jika kamu mendengarkan semua ucapan orang, maka dunia ini bisa gelap gulita oleh asap hitam pikiran negatif. Tutup pintu rapat-rapat. Jauhi orang-orang yang memang suka bicara begitu, negatif, melukai, memfitnah, dan sejenisnya. Percaya sajalah, sepanjang kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, maka yang terbaiklah yang akan kembali padamu. Langkahmu akan meninggalkan jejak di bumi, sedangkan lisanmu akan meninggalkan bekas di hati. Maka berbahagialah bagi orang yang tidak menghina, tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak menyinggung siapapun dengan tajamnya lisan. Ucapan dari lisanmu itu seperti obat. Dosis yang tepat akan bisa menyembuhkanmu. Tapi jika berlebihan, maka justru akan sanggup membinasakanmu. Jika ada kata-kata yang melukai hatimu, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan biarkan mengendap di hati, agar hatimu tidak penat. Lisan seorang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Ketika hendak bicara, maka dia akan bertanya lebih dulu pada hatinya. Jika perkataannya bermanfaat, maka dia akan bicara. Jika tidak, diam adalah pilihannya. Dan begitu pula sebaliknya, hati orang jahil ada di bawah kendali lisannya. Ketika sekolah, kamu mendapatkan pelajaran lebih dulu, baru kemudian diberi ujian. Sedangkan dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan ujian lebih dulu, baru kemudian mendapatkan pelajaran. Maka tak perlu heran jika dalam hidupmu ada banyak sekali ujian, karena setelahnya kamu akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ketika kamu mati, yang bisa kamu bawa hanyalah yang ada di dalam hati, jiwamu. Sedangkan yang terikat dengan fisik, dunia, semua ditinggalkan. Maka mulailah mengisi hati dan jiwamu dengan hal-hal yang bergizi, bukan malah asyik pamer fisik dan dunia yang jelas-jelas tidak akan pernah dibawa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.